Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dalam kesempatan pagi ini, perkenalkan saya Bapak Habib Nur Syafi'i. Yang pertama, mengucapkan selamat untuk siswa-siswaku semuanya yang sudah naik ke tingkat 11. Semoga kalian semakin tambah rajin dan semakin tambah giat dalam belajarnya. Dan jangan lupa untuk tertib juga untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kalian sudah 1 tahun lebih ya berada di SMK Mulyana Cakringan dan saat ini sudah naik ke tingkat 11. Nanti harapan Pak Habib di tingkat 11 kalian juga bisa menyesuaikan dengan apa yang ada dengan sekolah kita. Dalam kesempatan pagi ini, Pak Habib nanti akan menyampaikan materi tentang kelistrikan. Lebih tepatnya pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nanti Pak Habib di kelas 11 ini akan mengajar pemeliharaan kelistrikan. Untuk yang pertama nanti Pak Habib akan menyampaikan kontrak belajar ya. Nanti kita ada materinya, ada kelistrikan bodi standar 1, 2, 3 ya. Nanti Pak Habib sendirikan per bagian ya, ada 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nanti kemudian ada sistem pengapian. Lanjut ke sistem pengapian. Sistem pengisian ya. Lanjut untuk ulangan harian, nanti setiap selesai materi kita ulangan harian. Nanti jadi ada 5 ulangan 4 sampai 5 ulangan harian ya, kurang lebih ya. Terus untuk UTS nanti kita mengikuti jadwal dari sekolah. Untuk UAS nanti di akhir semester. Itu juga terjadwal mengikuti sekolah. Untuk penilaiannya ada ulangan harian, terus tugas, dan UAS. Itu nanti untuk nilai pengetahuan. Untuk diskusi praktikum nanti masuk ke keterampilan. Insya Allah nanti kita ada untuk praktikumnya. Meskipun ya masih bergantian dengan pembatasan tertentu ya. Nanti cuma masuk berapa siswa. Untuk aturan belajarnya ada 2, nanti kewajiban untuk siswa dan kewajiban untuk guru. Untuk kewajiban siswa, siswa melaksanakan pelajaran daring sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tentunya sekolah sudah membuat jadwal. Yang kedua, absensi selama pembelajaran daring dilakukan melalui tugas ataupun hal yang diberikan setelah siswa mempelajari materi yang diberikan. Nah, nanti setiap selesai pembelajaran daring, kalian harus absen. Nanti absennya bisa lewat tugas ataupun kegiatan yang lain. Misalnya melihat materi terus di screenshot nanti diisi di Google Form, mengupload absen. Terus setiap siswa mengerjakan sesuai petunjuk yang diberikan serta pengumpulan sesuai waktu yang tepat. Itu ya. Jadi kalian harus mengerjakan sesuai petunjuknya dan waktunya yang tepat. Selanjutnya siswa harus mentaati melaksanakan kontrak belajar. Nah, ini ya. Harapan saya kita tertib sesuai dengan kontrak belajar. Terus kewajiban untuk guru harus mengecek kehadiran siswa. Insya Allah Pak Habib akan ngecek terus kehadiran kalian di kehadiran daring dan keaktifan kalian juga nanti masuk penilaian juga. Yang kedua, guru wajib memberikan pelajaran sesuai jadwal. Nah, nanti insya Allah Pak Habib akan berikan sesuai jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Ya. Yang ketiga, guru wajib memproses nilai akhir kepada siswa sesuai dengan ketentuan. Ini ya, ketentuannya tugas 20%, ulangan harian 20%, UTS 20%,
UAS 30% dan kehadiran 30%. Nah, ini kan teman-teman dari Pak Habib. Harapannya kalian nanti bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kotak belajar ini ya. Oke, langsung saja kita ke materi. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang identifikasi komponen sistem kelistrikan bodi standar dan pengaman. Tujuannya apa? Siswa dapat menjelaskan kegunaan sistem penerangan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam lampu pijar. 3. Siswa dapat menjelaskan reflektor kaca bias. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan aturan sinar lampu kepala, proyeksi sinar pada jalan raya, dan papan penyentel lampu kabut. Nah, ini tujuannya untuk uraian materinya ini ya. Sesuai dengan Perundang-undangan Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 bahwa perlengkapan kelistrikan bodi standar harus dipenuhi dalam kendaraan bermotor, baik kendaraan ringan maupun kendaraan berat adalah 1. Perlengkapan kelistrikan bodi sistem penerangan. Yang kedua, perlengkapan kelistrikan bodi sistem tanda. Yang ketiga, perlengkapan kelistrikan bodi sistem penghapus kaca. Yang keempat, perlengkapan pengaman kelistrikan bodi. Nah, itu ya. Nanti uraian materinya itu nanti kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, fungsi penerangan itu ada 2 kegunaan utama, yaitu untuk melihat. Itu untuk pengemudi yang pertama. Kalau malam, kalau tidak ada penerangannya, kita tidak bisa melihat. Itu ya. Terus yang kedua, yang terlihat dari orang lain. Nah, itu ya. Di kendaraan itu, kalau gelap, baik pengemudi maupun yang melihat di jalan kan nggak terlihatan. Makanya perlu sistem penerangan. Kalau di mobil kan di luar juga ada lampunya. Oh, jadi kelihatan. Oh, itu ada mobil yang lewat. Ada kendaraan lewat. Kita lihat saja di truk. Itu ada kan di pinggir-pinggirnya itu namanya lampu posisi atau lampu kota. Terus ada juga aturan untuk sepeda motor saat siang harus lampunya hidup. Nah, itu tujuannya apa? Biar tahu kalau ada kendaraan yang lewat. Itu contohnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, contoh lampu-lampu ya. Nanti kalian bisa lihat di materi yang Pak Habib kirim ya. Oke, lanjut ke macam-macam lampu pijar. Lampu pijar ada 2. Yang satu lampu pijar biasa, yang kedua lampu pijar halogen. Nah, fungsi lampu biasa apa? Apabila filamen menjadi panas, wolfram akan memijar dan mengeluarkan cahaya sekitar 10–18 watt. Supaya filamen tidak terbakar, udara harus dikosongkan. Filamen di sini tidak boleh terlalu panas karena ada wolfram yang menguap dan menghitamkan gelas. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian lihat lampu pijar, kalau di rumah kalian ada juga lampu yang kuning itu loh, lampu pijar. Itu mirip ini. Tapi kalau di kendaraan kan cuma kecil. Gitu ya. Nah, ini konstruksinya seperti ini. Terus ada lampu halogen. Lampu halogen seperti ini. Ini lampu halogen H4. Fungsinya, ini lampu halogen menyala lebih terang daripada lampu pijar karena filamen lebih panas. Nah, bedanya tadi, kalau lampu pijar biasa, ini udara di sini itu hampa udara, tidak ada udara. Kalau lampu halogen,
dalamnya ini gas halogen. Nanti kalian baca sendiri ya di PDF yang Pak Habib berikan. Nah, itu tekanan gas di dalamnya berapa? 10 bar. Nah, ini spesifikasinya kalian lihat saja nanti. Terus yang ketiga ada lampu kepala. Fungsi lampu kepala untuk membungkus berkas saya untuk memberikan kuat penerangan pada arah yang kita inginkan. Nah, lampu kepala dengan lampu pijar. Konstruksinya ada lampu pijar, ada reflektor. Reflektor itu pemantul. Kaca bias. Itu fungsinya apa? Nanti kalian baca. Nah, reflektor cermin cekung. Bentuknya parabola. Setengah bola lah. Inilah ya. Fungsinya memantulkan sinar lampu pijar. Itu ya. Nah, ini parabola. Nanti ada lampu jauh juga, ada lampu dekat. Nanti kalian lihat ya di PDF itu. Terus ada kaca bias. Kaca bias itu tutup depannya. Nah, fungsinya kaca bias ini ya. Dengan adanya kaca bias, maka cahaya yang akan datang dibagi menjadi beberapa fokus baru yang menyebarkan sinar supaya penerangan di atas jalan lebih sempurna. Nah, kaca bias ini depan penutupnya itu ternyata tidak cuma buat bangun-bangun tok, tapi itu juga ada fungsinya. Nah, ini kalian baca ya nanti ya. Nah, ini ada macam-macam. Terus ada aturan. Nah, aturan sinar lampu kepala. Lampu kepala ini harus disetel juga, punya aturannya. Biar apa? Tidak menyilaukan pengemudi lawan arah. Kalau tidak disetel ya nanti bisa mengganggu pengendara lain. Bisa berbahaya juga. Nanti kalian lihat di situ ya. Ada juga itu ya. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, ini rangkumannya ya. Nah, kalian lihat fungsi yang pertama, fungsi sistem penerangan ada dua. Satu untuk melihat, itu fungsi dari untuk pengemudi. Yang kedua, yang terlihat orang lain, yang terlihat pada siang hari, yang terlihat pada malam hari. Terus macam-macam lampu pijar, ada lampu pijar biasa dan lampu pijar halogen. Kalau lampu kepala ada dua juga, lampu kepala pijar, lampu kepala dengan silet beam. Terus reflektor apa? Reflektor merupakan cermin cekung yang berbentuk parabola. Fungsinya memantulkan sinar lampu pijar. Yang kelima, kaca bias. Cahaya akan dibagi menjadi beberapa fokus baru yang menyebarkan sinar supaya penerangan di atas lebih sempurna. Nah, terus ada aturan sinar lampu kepala perlu disetel supaya lampu tidak mengganggu pengemudi lawan arah. Nah, ini ya. Itu ada rangkumannya. Nanti silahkan kalian buka ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan pertama. Sekaligus awalan dari pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Silahkan kalian pelajari di PDF ini ya. Nanti jika kurang jelas nanti dibaca-baca. Kalau tidak jelas bisa bertanya ke Pak Habib.
Oke, itu saja. Sekian dari Pak Habib. Jika ada pertanyaan silahkan ya, kita diskusikan di grup WA. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.